Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel Medfu. Pada konten kali ini, kami membawakan suatu tema yang menarik, yaitu pertengkaran di antara dua penemu terkenal. Siapa sih dua penemu terkenal ini? Dan bagaimana pertengkaran yang mereka lakukan? Yuk, simak videonya lebih lanjut. Video pada konten kali ini disusun oleh kelompok 10B tahun 2020, yaitu ada Dea Nurul Faiza, ada Luisa Jevelintan Rintaningsih, dan saya sendiri, Riyandi Arya Putra. Sebelum kita mulai membahas mengenai pertengkaran antara kedua penemu ternama tersebut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu salah satunya, yaitu Gottfried Leibniz. Adakah yang kenal dengan Gottfried Leibniz atau biasa dikenal dengan nama Leibniz? Gottfried Leibniz lahir di Jerman, lebih tepatnya di sebuah kota bernama Leipzig, Sachen pada tanggal 1 Juli 1646. Leibniz merupakan anak dari pasangan Friedrich Leibniz dan Katharina Smuck, di mana Friedrich merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, sedangkan Katharina Smuck adalah putri dari seorang ahli hukum. Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usia 8 tahun, berkat kumpulan buku-buku ayahnya yang luas. Dan pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesis logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Apa sih yang akhirnya membuat Leibniz ini memiliki ketertarikan terhadap penelitian? Keingintahuan Leibniz tersebut diakibatkan ketidakpuasannya terhadap filsafat Aristoteles. Di tahun 1661, Leibniz mengambil kuliah pada jurusan hukum dan uniknya, beliau lebih tertarik dengan filsafat. Leibniz menempuh pendidikan di banyak kota-kota besar hingga beliau bersekolah di Jena. Di sana, beliau menuntut ilmu dengan Edhard Weigel, yang dikenal sebagai seorang ahli matematika, juga sebagai ahli filsafat penganut Pitagorean, di mana meyakini bahwa konsep alam semesta tercipta karena bilangan. Aliran ini cukup mempengaruhi pemikiran dasar Leibniz. Leibniz menempuh pendidikan di bawah bimbingan Edhard Weigel untuk membedah pemikiran Pythagoras. Pada umur 26 tahun, Leibniz bertemu dengan Christian Huygens, seorang ilmuwan yang dikenal sebagai seorang ahli fisika dan populer dengan ilmu pengukuran waktu atau horologi. Pada pertemuan tersebut, Leibniz dihadiahi sebuah buku tentang prinsip kerja pendulum secara matematis, dan hal itu membuat rasa tertarik dalam diri Leibniz. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menuntut ilmu pada Huygens. Selain sebagai seorang ilmuwan, Leibniz juga terkenal sebagai seorang ahli filsafat. Lalu, apa sih pandangan Leibniz terhadap filsafat? Leibniz memiliki pandangan mengenai substansi. Menurutnya, ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Monad berasal dari kata monos yang berarti satu. Dalam matematika, suatu yang terkecil dikatakan dengan titik. Dalam fisika dikatakan dengan atom. Maka dalam metafisika dikatakan monad. Terkecil menurut Leibniz bukan dalam artian suatu ukuran, melainkan sebagai tidak berkeluasan. Setiap monad berbeda satu dari yang lain. Tuhan atau supermonad dan satu-satunya monad yang tidak dicipta adalah pencipta monad-monad itu. Hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui setiap monad agar Tuhan membandingkan dan memperlawankan monad-monad itu. Hal ini disebabkan monad-monad itu memang berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini, Leibniz mengumpamakan dengan menggunakan jam dinding, bahwa penciptaan alam seperti jam dinding. Sehingga ia membuat pertanyaan, mana yang lebih sempurna? Jam dinding yang terus-menerus perlu dicampuri dan dibetulkan, atau jam dinding yang sudah dibangun sedemikian sempurna hingga berjalan dengan bertahan tanpa perlu terus dipasang kembali? Pandangan ini juga disebut dengan deisme. Leibniz banyak menghasilkan karya-karya yang terkenal,
Salah satunya yaitu mesin penghitung yang lebih baik dibandingkan mesin penghitung Pascal. Kemudian, penemuannya terhadap bilangan biner atau bilangan dengan basis 0 dan 1, yang merupakan cikal bakal adanya komputer hingga saat ini. Dan penemuan terakhir dari Leibniz yang berpengaruh, yaitu adalah pendapatnya mengenai kalkulus. Tetapi, pendapatnya ini menimbulkan banyak kontroversi, terutama dari ilmuwan lainnya bernama Newton. Lalu, bagaimanakah pertengkaran mereka? Newton dan Leibniz sama-sama mengembangkan penelitian dan pendapatnya mengenai kalkulus, tetapi dengan cara dan metodenya masing-masing. Newton tidak menyukai perubahan yang sangat kecil, di mana bagi dia, perubahan tersebut hanya dianggap sebagai remah-remah dan tidak berpengaruh. Sebaliknya, Leibniz memperhatikan perubahan kecil itu dan tetap memakainya dalam semua perhitungannya. Newton bersikeras bahwa kalkulus adalah temuannya, dan Leibniz menyatakan bahwa dia mengembangkan kalkulus versinya sendiri. Komunitas matematika Inggris mendukung Newton dan menarik diri dari komunitas matematikawan benua Eropa yang mendukung Leibniz. Dikarenakan kedalaman perhitungan pada milik Leibniz lebih unggul dibandingkan Newton, maka pengembangan kalkulus di Inggris menjadi jauh tertinggal dibandingkan negara Eropa lain. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertengkaran dua ahli atau dua ilmuwan terkenal ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi pada konten berikutnya di channel Medfu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.